Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat anugerah kebaikan Tuhan yang kami rasakan di siang hari ini. Kami sudah datang di hadapan yang kudus, berbicara di tempat ini. Roh Kudus berkati, urapi kami untuk menjadi pendengar yang baik. Saat ini sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Tuhan. Sampaikan pesan di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap diberkati Tuhan. Mari semua bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya? Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Ayat 28 sampai 34, Matius 8. Kita baca bergantian. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. 29 yang keras. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Terus. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Terakhir yang keras. Haleluya. Cerita ini pasti sudah sering kita dengar Bapak Ibu. Tapi terus terang, yang menjadi pertanyaan besar saat itu di dalam hati saya adalah, mengapa Tuhan izinkan permintaan dari setan-setan itu untuk pindah ke babi? Ya kan? Dan setelah pindah, terjun ke dalam air dan mati. Fungsinya apa gitu loh. Dan di sini kita akan belajar saudaraku, bahwa Tuhan kita tidak pernah salah. Tuhan ketika melakukan segala sesuatu pasti tepat sasaran. Katakan amin. Amin. Tidak ada agenda Tuhan di bumi ini yang salah. Tidak ada. Jadi kalau kita baca firman kita belum mengerti, artinya kita yang belum dapat saja pesannya Tuhan. Wajar, kemampuan kita mengerti Tuhan itu sangat kecil. Itulah sebabnya kita perlu tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat firman dan belum mengerti, minta enlightenment, penerangan dari Tuhan. Supaya nanti Tuhan akan memampukan kita menangkap pesan-pesan Tuhan. Nah, di kisah ini diceritakan tentang ada dua orang kerasukan di daerah apa? Gadara. Bahkan dikatakan dua orang ini tinggal di pekuburan. Orang itu terikat, ada tingkatannya saudaraku. Tingkatan paling parah adalah ketika orang terikat setan itu sampai roh, jiwa dan tubuhnya. Jadi semua anggota tubuhnya itu setan yang atur. Dia bisa tangannya dipakai setan untuk tangan ini melakukan kejahatan. Makanya orang-orang yang di pekuburan ini dirantai tangannya, Alkitab katakan rantainya putus. Kekuatan dari mana coba? Bahkan kakinya pun dikuasai setan. Sehingga apa? Dia tinggal di pekuburan. Orang normal nggak ada yang mau tinggal di kuburan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, artinya dia tinggalkan rumahnya, tinggalkan istrinya, keluarganya, orang tuanya, dia tinggalkan kenyamanan, tinggal di tempat di mana manusia tidak mau tinggal. Dan setan bisa kuasai mulutnya untuk apa? Mencaci maki, mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Jadi kalau orang sudah terikat begitu banyak setan roh jahat, ribuan setan dalam satu orang, wah ini bisa seperti ini. Saya pernah mendoakan satu ibu Bapak Ibu, umur sekitar 60 tahun, kecil, di bawah kuping saya.
Kalau bicara suaranya halus banget. Shalom ibu, shalom pak pendeta. Wah ya. Tapi begitu didoakan tiba-tiba manifestasi. Yang pegang dia 5 laki-laki badannya seperti saya. Kalah. Dari mana tuh kekuatan? Benar gak? Saya teringat interaksi Yesus ketika menanyakan kepada orang yang terikat setan. Siapa engkau? Legion. Jadi ketika kita mendoakan orang manifestasi, bertanya sedikit gak apa-apa saudaraku. Tapi jangan nanya terus sampai-sampai nanti besok keluar nomor berapa. Jangan, itu gak boleh, amin. Saya tanya, berapa jumlahmu? 400. Wih, satu ibu-ibu. Ini belum sampai tubuhnya dikuasai semua loh. Belum sampai dia tinggal di kuburan ibu ini, belum. Masih normal di rumah. Tapi kenapa dia bisa demikian kuat? 400 roh jahat saudara. Nah, 2 orang ini disayang Tuhan. Ternyata tujuan Tuhan menuju Gadara ini ternyata untuk membebaskan 2 orang ini. Dan saya kagum sama Tuhan karena apa? Dalam perjalanan Yesus dari tempat awal menuju Gadara, kalau Bapak Ibu lihat judul perikop bagian atas itu dikatakan angin ribut diredakan. Jadi dari perjalanan Yesus menuju Gadara ini bukan perjalanan yang mulus, enggak. Ada tantangan, apa? Badai yang berusaha mau menenggelamkan perahu Yesus. Dapat diartikan setan roh jahat berusaha menghalangi Yesus untuk tidak mendoakan orang ini. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan mau membebaskan dan orang ini pasti akan dipakai Tuhan luar biasa. Katakan amin. Jadi tantangannya besar. Jadi di sini saudaraku kita bisa belajar. Semakin kuat tekanan dalam hidup, semakin berat pergumulan, justru tidak lama lagi mujizat akan terjadi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi jangan marah sama Tuhan. Jangan kecil hati, jangan kecewa. Justru semakin, gak menentu di keadaan. Tenang saudaraku, kau akan melihat sinar kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan akan kita nikmati. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya udah, nikmati saja prosesnya Tuhan. Ya. Nah orang ini Tuhan lawat dia. Dan yang menjadi pertanyaan kita pasti begini saudaraku. Mengapa orang ini begitu disayang Tuhan? Iya kan? Dan mengapa ketika orang setan yang mengikat 2 orang ini berusaha minta sesuatu sama Tuhan dan kemudian Tuhan iyakan. Permintaannya coba lihat saudaraku ayat 29. Dan mereka pun itu berteriak. Katanya, siapa yang berteriak? Roh-roh jahat di dalam 2 orang itu. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Itu dia. Saya suka dengan kata-kata ini, walaupun keluar dari mulut setan. Ya, setan bilang apa? Apa urusanmu dengan kami, hai anak? Artinya, setan-setan itu mengakui Yesus itu, wih, keren. Jadi ternyata semua bisa dipakai Tuhan. Termasuk dari mulut roh jahat pun bisa dipakai untuk menyatakan siapa Yesus. Yesus ini keren luar biasa saudaraku. Tuhan bisa pakai apapun, termasuk Tuhan akan pakai Bapak Ibu untuk menyatakan siapa dia di atas muka bumi ini. Dia Tuhan yang layak disembah. Dia Allah yang telah merendahkan dirinya datang kepada ciptaannya supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang sudah percaya hidupnya sudah memperoleh hidup kekal. Lambaikan tangan, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Keren ya Bapak Ibu ya. Di luar orang masih bertanya-tanya gimana caranya ke surga, gimana supaya selamat. Tapi hari ini Tuhan sudah kasih jaminan. Nama Bapak Ibu dan saya sudah tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Sehingga kapanpun Tuhan panggil, yang pasti pulangnya ke surga. Alamatnya sudah tepat, amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang bangga buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Jadi kalau udah pasti begini saudaraku, saya percaya Bapak Ibu gak akan tergoda untuk meninggalkan Yesus hanya demi apapun yang dunia tawarkan. Kalau sampai ada di luar kata orang Kristen tinggalkan Yesus, itu percaya. Saya percaya begini, pasti kecilnya gak pernah sekolah minggu. Sekolah minggu itu penting loh. Banyak orang Bapak Ibu masa mudanya hancur tapi kemudian bertobat karena apa? Ingat dulu yang guru sekolah minggunya ajarkan. Bener.
Jadi Bapak Ibu, jangan bosan-bosan, jangan capek-capek bawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Bahkan kalau ada Bapak Ibu yang dipakai Tuhan pelayanan di sekolah minggu, jangan minder. Jangan merasa, lah pelayanan saya kecil. Penerus gereja itu anak sekolah minggu. 30 tahun ke depan mungkin sebagian kita udah gak ada di sini, udah pulang ke surga. Penerusnya siapa? Itu yang ada di sekolah minggu. Bener gak? Bener. Saya juga masih bertanya-tanya, 30 tahun lagi saya masih khotbah gak? Itu saudaraku. Karena itu kita bangga bagaimana cara Tuhan memakai setiap kita. Nah, jadi menjadi pertanyaan saudaraku, mengapa Tuhan Yesus, ya kan, mengizinkan permintaan dari roh jahat itu? Ayat 30 dikatakan, tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya begini, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka apa? Pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Dulu saya mikir, Tuhan, kenapa permintaan roh jahat ini diizinkan? Kalau setan minta sesuatu sama kita, kita kasih nggak? Jawabannya kurang mantap nih. Kalau setan minta sesuatu dari hidup kita, Bapak Ibu kasih? Gak akan, kita tolak, kita tengking dia dalam nama Yesus. Karena Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan curi semua apa yang Bapak Ibu punya. Percayalah. Karena itu jangan izinkan setan menyerang hidupmu, saudaraku. Lawanlah dia, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan katakan, karena dia akan curi, dia gak akan curi hanya 1 juta, 2 juta. Semua yang kau punya. Dia akan ambil semua. Dia gak akan bikin engkau Bapak Ibu hanya sakit pilek, sakit biasa. Dia akan bikin badanmu merana, hancur, rontok karena sakit penyakit. Percayalah. Di luar banyak orang terkapar diserang kuasa kegelapan, kanker, jantung bocor, tumor, ginjal rusak, segala macam perbuatan kuasa kegelapan. Karena setan pencuri. Karena itu mulai hari ini komitmen, kita tidak akan izinkan setan mencuri apapun dari kehidupan kita. Amin. Bahkan ambil kembali apa yang dia pernah curi dari hidup kita. Bahkan Alkitab katakan 7 kali lipat kita akan dikembalikan apa yang dulu pernah terhilang. Gitu. Nah, kenapa Tuhan izinkan itu, saudaraku? Kenapa Tuhan izinkan untuk setan itu keluar dan kemudian masuk ke dalam babi? Dan kemudian babi itu pun kemudian mati di dalam danau. Itu kalau ada orang Batak, orang Ambon, orang Manado, walaupun babinya mati, dimasak juga tuh, saudaraku. Wih, sayang ini ya kan, ribuan babi ini jadi saksang lumayan. Kenapa coba? Ya kan? Orang-orang di kampung ini, orang-orang yang ada di kota Gadara, harusnya mereka excited. Harusnya mereka bersyukur, yes, terjadi kesembuhan. 2 saudara kami dipulihkan oleh Tuhan. Karena 2 orang ini sangat menderita. 2 orang ini sangat hancur hidupnya. Tapi orang-orang pemilik dari babi-babi ini, saudaraku, bukannya bersyukur, justru mereka marah sama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang mereka lakukan? Mereka mengusir Yesus. Coba lihat pada ayat ke-33. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Nah, penjaga-penjaga ini orang upahan, bukan pemilik. Penjaga ini istilahnya pegawai. Pegawai-pegawai ini yang menjaga babi-babi ini melihat bagaimana Yesus memulihkan 2 orang ini. Bagaimana 2 orang yang kerasukan ini yang selama ini ditakuti oleh orang, tiba-tiba ketemu Yesus dan tersungkur. Dan saya percaya bukan hanya para penjaga yang menyaksikan, tapi banyak orang saat itu yang ada di daerah itu pun melihat mujizat yang Yesus lakukan. Artinya para penjaga ini sedang membawa kabar baik kepada para majikan mereka. Majikan mereka ini para bisnismen, pengusaha babi, saudaraku.
Dan bukan hanya kepada para pengusaha babi ini, diceritakan tentang kedahsyatan bagaimana Yesus mengusir ribuan setan. Sehingga gempar. Karena mereka tahu setan tidak mungkin bisa diusir oleh orang yang tidak ada kuasa. Apalagi setan yang diusir jumlahnya ribuan. Sehingga mereka terkagum-kagum. Mungkin dengan polosnya para penjaga ini bercerita, wih dahsyat, keren, di depan mata kami 2 orang yang kerasukan ini sungkur sujud di hadapan Yesus, dan Yesus perintahkan babi ini keluar, roh jahat itu keluar dan masuk ke dalam babi, dan babi kita semua lari mati ke dalam air. Tapi lihat respon dari orang satu kota itu, saudaraku. 34, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Bayangkan kalau ada satu kota nih ya, kita nggak tahu berapa jumlah penduduknya, tapi satu kota serempak, saudaraku. Saat itu belum ada WA, belum ada SMS, semua kumpul dari mulut ke mulut, dipanggil, diceritakan, mungkin hitungan jam, semua keluar. Dan setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka pun mendesak, artinya memaksa Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Bayangkan, memaksa, mungkin bilang ini, pulang, naik perahu lagi, pulang ke daerah kalian, kalian bikin rugi kami. Jadi ternyata Tuhan Yesus datang ke daerah itu bukan hanya untuk 2 orang yang kerasukan, tapi juga sebenarnya Tuhan sedang menegur para pengusaha orang satu kota di kota Gadara itu. Karena apa, saudaraku? Di hati mereka ternyata kekayaan mereka, bukan Yesus. Jadi ternyata orang kalau hatinya melekat kepada hal yang dari dunia, bisa menghalangi Yesus walaupun Yesus lagi datang melawat mereka. Jadi inti khotbah kita pada siang hari ini, pastikan di hati kita posisi utama yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu dan saya adalah Yesus. Katakan amin. Amin. Jangan izinkan apapun mencuri posisi Yesus dari hidup Bapak Ibu dan saya. Orang-orang ini sedang ditegur oleh Tuhan Yesus. Ternyata kenyamanan, kekayaan, harta benda, posisi ini bisa menjadi penyebab mereka menolak Yesus. Hati-hati dengan roh ini. Roh ini masih ada hingga detik ini. Roh itulah yang mengalahkan orang-orang di Gadara, sehingga dari sekian banyak warga masyarakat di Gadara yang terima mujizat hanya 2 orang. Padahal kuasa Tuhan tidak terbatas. Seringkali Tuhan melawat satu daerah dan Alkitab berkata semua disembuhkan. Katakan semua. Amin. Kenapa cuma 2? Karena yang lain tidak percaya. Gitu. Jadi akhir-akhir ini, saudaraku, saat-saat ini dalam hidup Bapak Ibu dan saya, kalau ada sesuatu atau sebuah hubungan atau kebiasaan atau hobi ataupun kenyamanan hidup yang membuat Yesus tidak bertata di tempat utama dalam hidup kita, bertobat, saudaraku. Minta ampun sama Tuhan. Pada malam siang hari ini Tuhan mengingatkan buat Tuhan ada di posisi utama dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Karena Yesus telah meletakkan Bapak Ibu dan saya di posisi tertinggi di dalam hati Dia. Sebentar lagi merayakan Paskah. Ketika Bapak Ibu ingat Paskah, ingatlah pengorbanan Yesus. Bayangkan dia raja di surga, tapi dia merendahkan dirinya, hadir dalam wujud sama seperti Bapak Ibu dan saya. Supaya apa? Dia bisa menceritakan kabar baik. Dia bisa menyampaikan jalan kerajaan surga melalui dirinya. Itulah sebabnya dengan lantang Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang ke Bapa atau ke surga tanpa melalui aku. Karena itu Yesus harus datang dalam wujud manusia, supaya pesan tentang jalan ke surga bisa disampaikan kepada manusia. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana cara Yesus menderita. Yesus itu dicambuk 39 kali. 39. Dan cambukan orang Romawi beda dengan cambukan kita orang Indonesia. Cambukan orang Indonesia di tangannya besar, di ujungnya kecil. Jadi kalaupun dicambuk, cetak, paling lecet. Tapi kalau cambukan tentara Romawi, saudaraku, satu cambukan di ujungnya ada 6-7 bola besi. Dan semua berduri. Jadi begitu dicambuk ke tubuh Yesus, sekali cambuk, boom,
ada 6 sampai 7 lubang. Bola-bola besi itu nancap di tubuh Yesus. Begitu ditarik itu bleeding, pendarahan saudara. Nah Yesus dicambuk 39 kali. Saya mau tanya, 39 kali 6 berapa? Krik 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 krik. 2 jam kemudian. Ayo, siang-siang ditanya matematika pendeta gimana ini? Pokoknya ratusan lah, bener gak? Banyak lubang di tubuh Yesus. Kalau Yesus tidak meletakkan kita di posisi utama di hatinya, boro-boro Yesus mau dicambuk, digaret 1 baretan aja Yesus ogah. Yesus nolak saudara. Yesus tidak akan rela dia akan dipermalukan seperti itu. Apalagi Yesus ditelanjangi. Siapa yang mau ditelanjangi? Siapa yang mau dipermalukan? Tidak ada. Tapi Alkitab berkata Yesus itu seperti domba yang mau dibawa ke tempat pemotongan. Keluh, diam, tidak protes, tidak membela dirinya. Ya. Bahkan setelah Yesus dicambuk, Yesus harus pikul salib yang kurang lebih berat salibnya 130 kilo. Ada yang kuat ngangkat beban 130 kilo? Ada yang suka nge-gym di sini? Ada? Kalau nge-gym ngangkat barang, ngangkat ini besi 100 kilo? Mungkin kita kuat ya? 1, 2. Tapi itu di tempat Yesus ngangkat salibnya 130, jalan hampir 1 kilo. Itu berat luar biasa. Itulah sebabnya Yesus jatuh bangun, jatuh berkali-kali saudaraku. Ketika jatuh ditendang, dipukul, ditertawai. Bayangkan, dia Yesus yang punya surga. Dia Yesus sang juru selamat Bapak Ibu dan saya. Kalau Yesus sudah menempatkan Bapak Ibu sebagai prioritas dalam pelayanan yang mulai hari ini saudaraku, jadikan Yesus yang utama buat kita. Amin. Jujur kita hari ini, sudahkah Yesus ada di posisi utama kita? Kalau masih yang lain, mungkin ada hubungan-hubungan yang gak sehat, yang ternyata hubungan itu dengan manusia mencuri hubunganmu dengan Tuhan. Apalagi mungkin Bapak Ibu punya kebiasaan-kebiasaan, hobi-hobi, ya nongkrong, kumpul sama teman, hobi yang lain-lain. Ternyata hobi ini ngeri loh. Betul, saya gak bohong. Saya dulu punya hobi saudaraku, modif mobil. Nah, biasalah anak muda. Ya. Tapi ketika saya modif mobil, saya beli turbo, saya beli apa segala macam, tujuannya bikin mobil saya cepat, kenceng, itu saya bisa nggak tidur loh. Ngebayangin, pasang begini. Sampai saya kalau pelayanan tapi pikiran saya ke mobil. Betul. Sampai saya merasa Tuhan ampun, ternyata setan sudah menguasai saya. Ternyata hobi, kebiasaan yang kita lakukan, bahkan kenyamanan hidup bisa mencuri waktu-waktu terbaik kita dengan Tuhan. Jadi mulai hari ini saudaraku, khotbahnya ini singkat padat. Tuhan mau mengingatkan kita, Yesus harus yang utama buat kita. Jangan yang lain. Kalaupun ada yang lain, mulai hari ini kita bertobat minta ampun sama Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Damai, sejahtera surgawi biarlah mengalir melimpah buat setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Sama-sama di siang hari kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Hamba hampiri meja perjamuan kudus Tuhan pada siang hari ini. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan setiap tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari ini. Darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Jadi inti dari Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34 bukanlah babi-babi yang mati itu saudaraku. Tapi intinya adalah orang Gadara yang tidak percaya sama Tuhan, yang menolak Tuhan.
Kalau mereka percaya sama Tuhan, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa kembalikan berkatnya berlipat kali ganda. Terlalu mudah bagi Tuhan. Katakan amin saudaraku. Tapi akhirnya mereka mendorong, menolak Yesus. Saya aja baca itu tuh sedih banget saudaraku. Saya doa di tempat ini kita tidak ada yang menolak Tuhan. Amin. Terima dia karena dia mau masuk dalam hidupmu dan memulihkan dan memberkati kita berkelimpahan. Sama-sama angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku siang ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai hari ini sehat sempurna dari ujung rambut sampai telapak kaki, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis, jantung sehat. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit lever, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, berkati mereka berkelimpahan. Bawa mereka Tuhan, tarik mereka ke hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, ajar kami untuk meletakkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya mulia, terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, tidak gagal, tidak bangkrut, pekerjaanku diberkati berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang bawa minyak bisa angkat minyak. Bersama-sama kita doa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah tangan-Mu yang kudus dari surga mengurapi setiap botol yang ada di tangan kami, agar setiap tetes menjadi api dari surga untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, bahkan kuatkan yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah perlindungan-Mu yang sempurna buat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Haleluya. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami buka hati menerima Yesus. Kami mau Tuhan masuk di dalam kehidupan kami. Kalau saat-saat ini kami jauh dari Tuhan, kami mau jujur, kami mau bertobat. Tarik kami kembali masuk dalam hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Kami mau tanggalkan Tuhan pikiran kami Tuhan yang sering kali Tuhan terkecoh.
Kami seringkali merasa kami sanggup, kami mampu, kami hebat. Tapi siang ini kami bertobat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami sadar Tuhan, hidup ini tidak ada artinya tanpa Tuhan di dalam kami. Kami tidak mau berjalan satu langkah pun tanpa Tuhan menyertai. Pegang kami Tuhan, karena janji-Mu berkata, Kau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Sampai segala sesuatu sudah berkesudahan, bumi ini pun akan berlalu, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, lawatan-Mu luar biasa. Buka hatimu saudaraku, Tuhan melawat kita. Curahkan isi hatimu sama Tuhan, Dia tempat terbaik untuk kita menyampaikan isi hati kita. Dia tidak pernah menolak kita, Dia tidak pernah terlalu sibuk, Dia selalu on time, selalu available, tersedia untuk Bapak Ibu datang. Sampaikan keluhanmu, isi hatimu, bahkan kerinduan-kerinduan Bapak Ibu. Minta sama Tuhan. Jangan minta di tempat yang lain. Minta sama Tuhan. Dia sanggup sediakan apapun yang kita perlukan. Kalau nyawa saja Dia kasih, percayalah, segala yang Bapak Ibu perlukan Tuhan sudah sediakan. Thank you Jesus. Satu kerinduan kami, buat hati kami semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun. Kami tidak mau dunia mengecoh kami. Kami tidak mau dunia menipu kami Tuhan. Karena pada akhirnya ketika kami pulang menghadap Tuhan, semua akan kami tinggalkan. Kami mau fokus sama Tuhan. Biar Tuhan semakin besar, kami semakin kecil. Thank you Jesus. Kami terus berdoa buat gereja Tiberia semakin dahsyat, ajaib dipakai Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Terus Tuhan dipakai menyuarakan Injil kebenaran, Injil kerajaan surga yang penuh kuasa dan keajaiban. Berdoa terus buat Ibu Gembala sidang kami, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, bersama anak-anak, menantu, cucu aman dalam perlindungan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita, keluarga kita, memberkati usaha, karir, pekerjaan, dagangan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin.